Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beo Ramdhani dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kami yang bernama Andika Nugraha, Bayu Ramdhani, Raihan Nadil Sudrajat, dan Rahmat Setia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram, pancake diagram, deployment diagram. Sequence diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur interaksi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek berinteraksi melalui pesan-pesan message yang dikirimkan dalam urutan kronologis untuk menyelesaikan suatu proses atau fungsi. Manfaat: memvisualisasikan alur proses sistem, menampilkan bagaimana objek komponen dalam sistem saling berinteraksi, menjelaskan urutan pesan dan tanggapan antar objek secara kronologis, membantu perancangan sistem, berguna saat merancang arsitektur sistem atau modul sebelum implementasi, memastikan bahwa logika alur program sesuai dengan kebutuhan, memudahkan komunikasi antar tim, menjadi alat bantu komunikasi antar developer, menganalisis sistem dan stakeholder, mengurangi kesalahpahaman dan dalam interpretasi kebutuhan sistem, mengidentifikasi masalah lebih dini. Dengan melihat interaksi secara visual, pengembang dapat menemukan potensi masalah atau bottleneck sebelum tahap pengkodean. Mendokumentasikan sistem. Sequence diagram berfungsi sebagai dokumentasi teknis yang bisa digunakan untuk referensi di masa depan, baik untuk pemeliharaan maupun pengembangan lanjutan. Membantu dalam proses testing. Dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat test case berdasarkan alur yang tergambar di diagram. Simbol diagram sequence. 1. Aktor. Simbol ikon manusia, stick figure atau kotak dengan nama. Fungsi: mewakili entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem, misalnya user, admin, sistem lain. 2. Leaf line. Simbol garis vertikal putus-putus di bawah aktor atau objek. Fungsi: menunjukkan eksistensi objek selama interaksi berlangsung. 3. Objek atau kelas. Simbol: kotak persegi panjang dengan nama objek atau kelas di atas leaf line. Contoh: user, login, controller, database. 4. Message atau pesan. Simbol panah horizontal antara leaf line. Panah penuh menunjukkan panggilan fungsi atau sinyal. Panah putus-putus menunjukkan balasan atau hasil dari pesan. Fungsi: menyimbolkan komunikasi antar objek. Contoh: label, login, validate, user, return status. 5. Activation bar fokus proses. Simbol balok vertikal kecil di atas leaf line. Fungsi: menunjukkan kapan objek sedang melakukan sesuatu aksi atau metode aktif. 6. Destruction act. Simbol X di akhir leaf line. Fungsi: menunjukkan saat objek dihancurkan atau diakhiri. 7. Loop atau kondisi. Simbol kotak persegi panjang di sekitar sekelompok pesan dengan label loop atau ALT. Fungsi: menunjukkan proses berulang, loop atau pencabangan, kondisi alternatif. Contoh sequence diagram. Use case login pengguna, aktor dan objek. User, aktor, login pack antar muka pengguna, autocontroller pengelola logika autentikasi, user database,
penyimpan data pengguna. User memasukkan username dan password di halaman login. Login page mengirim ke controller. Controller meminta validasi ke user database. User database memverifikasi kredensial. Jika valid, autocontroller memberi respon sukses ke login page. Login page memberi notifikasi berhasil ke user. Langkah-langkah sequence diagram. 1. Identifikasi use case atau proses. Tentukan proses apa yang ingin kamu gambarkan, misal login pengguna, pemesanan tiket, proses pembayaran. 2. Tentukan aktor dan objek. Identifikasi apa saja yang terlibat dalam proses. Aktor eksternal, misal user, admin. Objek internal, misal controller, service, database. 3. Tentukan urutan interaksi. Catat langkah-langkah komunikasi antara aktor dan objek. Sistem berdasarkan waktu. Tulis interaksi seperti pengguna pengirim permintaan login, sistem memverifikasi data. 4. Gambarkan event dan message. Event garis vertikal untuk tiap aktor atau objek yang menunjukkan waktu hidupnya selama proses. Message panah horizontal dari satu ke event lain, menunjukkan komunikasi. Gunakan panah solid untuk permintaan, misal method call. Gunakan panah putus-putus untuk balasan, misal return value. 5. Tambahkan pengulangan pilihan atau kondisi. Gunakan frame untuk menggambarkan ALT alternatif kondisi, log pengulangan, OPT opsional. 6. Verifikasi dan perbaiki. Pastikan diagram logis sesuai dengan skenario dan lengkap. Cek alur waktu dan kesesuaian pesan antar objek. Kesimpulan diagram sequence. Sequence diagram adalah alat pemodelan yang menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Diagram ini membantu memahami alur proses sistem, memperjelas komunikasi antar tim, serta berguna dalam perancangan, analisis, dan dokumentasi sistem perangkat lunak. Pancake diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana paket-paket package dalam sistem perangkat lunak dikelompokkan dan berhubungan satu sama lain. Nah, ini adalah contoh pancake diagram. Simbol pancake diagram. Simbol pancake berfungsi menyatakan satu kelompok kelas interface atau sub pancake. Simbol dependensi panah putus-putus menunjukkan bahwa satu paket bergantung pada paket lain, menggunakan atau memanggilnya. Simbol import atau akses relationship menunjukkan akses langsung ke elemen dalam paket lain. Simbol visibility public, elemen dapat diakses dari luar paket. Simbol visibility private, elemen hanya dapat diakses di dalam paket itu sendiri. Deployment diagram. Deployment diagram digunakan untuk memodelkan arsitektur fisik dari sistem, bagaimana perangkat lunak dijalankan perangkat keras node. Simbol utama deployment diagram UML. Simbol node berfungsi perangkat keras atau lingkungan eksekusi server, perangkat mobile, dan lain-lain. Simbol artefak, file atau komponen yang dijalankan seperti aplikasi, file, jar, exe. Simbol communication path,
berfungsi koneksi jaringan antar node. Simbol komponen unit logis layanan modul aplikasi dalam node. Nah, ini adalah contoh deployment diagramnya. Kesimpulannya, sequence diagram menggambarkan interaksi waktu nyata antar objek. Pancake diagram menata struktur sistem ke dalam modul. Deployment diagram memperhatikan peta distribusi sistem ke perangkat keras. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.